Ya, baik teman-teman dari IPS. Karena waktu kami kan pukul 13:15, kita sudah tunggu beberapa menit untuk mulai kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelumnya mohon konfirmasi apakah teman-teman dapat mendengar suara saya dengan jelas? Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya, Mas Rinaldi. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah hadir sebelum memulai kegiatan, mungkin dapat share juga terkait dengan kegiatan pada siang hari ini ke teman-teman yang lainnya agar dapat bergabung dengan kami di sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6. Jadi teman-teman mungkin bagi yang sekarang sedang kelas bisa share juga ke teman-teman lainnya yang berbeda kelas, berbeda jurusan, fakultas juga untuk segera hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang nanti hadirnya telat bisa melihat rekaman ulangnya karena saat ini kami informasikan bahwasannya kegiatan ini kami rekam dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, mari kita mulai saja kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman dari Institut Teknologi 10 November yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dalam kegiatan ini nanti teman-teman akan kami kenalkan mengenai apa saja yang akan Mari Belajar sebagai salah satu mitra dari Kampus Merdeka akan dikerjakan oleh teman-teman baik itu dalam magang ataupun studi independen. Dan sebelumnya perkenalkan saya Melinda Rahma yang akan menyampaikan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Dalam sesi sosialisasi ini nanti teman-teman seperti yang tadi sudah saya jelaskan akan ada pengenalan mengenai apa saja yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di Mari Belajar ketika mengikuti magang ataupun studi independen bersertifikat angkatan 6. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada pun yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yakni ada Mas Rinaldi. Selamat siang, Mas Rinaldi. Ya, selamat siang Mbak Melinda. Suara saya masuk Mbak Melinda? Sudah masuk terdengar jelas, Mas Rinaldi. Mas Rinaldi merupakan seorang Microsoft Certified dan juga merupakan technical trainer di Mari Belajar. Jadi jika teman-teman nanti mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat, teman-teman akan bertemu dengan Mas Rinaldi selaku salah satu mentor di Mari Belajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rinaldi terkait dengan kegiatan magang dan studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, baik. Mbak Melinda bisa bantu mikrofon dulu Mbak Melinda? Oke, Ya. siap. Untuk teman-teman agar bisa sesi tanya bisa langsung interaksi dengan Mas Rinaldi ya teman-teman. Saat ini fitur audio teman-teman sudah tampak. Oke, baik. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih ya sudah ikut hadir di sosialisasi tentang studi independen dan juga tentang magang bersertifikat yang diadakan oleh Mari Belajar. Tentunya ini kolaborasi rekan-rekan nanti dengan beberapa pihak, ada dengan kementerian tentunya, dan juga kami merupakan salah satu Microsoft Global Training Partners yang ada di Indonesia. Jadi kami merupakan salah satu Microsoft Partners dan tentunya nanti kita akan belajar tentang teknologi-teknologi yang ada di Microsoft ya, hal-hal baru, teknologi-teknologi baru yang ada di Microsoft, dan tentunya nanti rekan-rekan yang ikut pada studi independen maupun nanti dari magang bersertifikat itu nanti akan belajar tentang hal-hal tersebut di dalam kelas ini. Seperti itu. Mungkin sebelum saya mulai rekan-rekan, kayaknya saya mau kenalan dulu ya dengan rekan-rekan yang hadir. Kebetulan cuma 5 orang, jadi nanti saya lebih enak nih kalau misalnya mau kenalan. Seperti itu ya. Mungkin saya sapa dulu. Selamat siang Kak Raditya kan? Halo. Ada? Oke, bisa dinyalakan mikrofon ya. Tapi kalau misalnya ada kendala dengan mikrofonnya boleh dikonfirmasi ya. Oke, sepertinya enggak ini ya, lagi ada kendala. Selanjutnya Kak Muhammad. Halo, Kak Muhammad Fadli.
Selamat siang. Oh iya, siang. Oke, Kakak Muhammad Fadli dari jurusan mana? Jurusan apa? Mohon maaf. Jurusan apa? Kak Muhammad Fadli? Dari sistem perkapalan. Sistem perkapalan. Oke, siap. Terima kasih Kak Muhammad Fadli. Di sini ada Kak Muhammad siapa nih ya? Imron kah? Ya, Kak Muhammad Imron. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, Kak Muhammad Imron dari jurusan apa, Kak? Dari Siskal juga sama dengan Mas Fadli, Kak. Oh, sama ya. Satu kelas jangan-jangan? Iya, satu kelas. Ah, satu kelas ya. Satu angkatan berarti ya. Angkatan berapa, Kak Muhammad Imron? Angkatan 20, Kak. 20. Oke, siap. Terima kasih. Berarti lagi semester 6 berarti sekarang ya? 5 berapa ya? Semester 7. 7 ya? Oh iya, 7. Oke, baik. Lagi sibuk-sibuknya sekarang ya. Oke, selamat siang Kak Firas. Halo. Halo Kak. Oke, Kak Firas dari jurusan apa Kak Firas? Studi pembangunan. Studi pembangunan. Itu masuk fakultas apa Kak Firas? Fakultas Desain Kreatif Bisnis Digital. Oh, desain kreatif ya. Oke, I see. Oke, terima kasih Kak Firas. Oke, selanjutnya Kak An. Halo Kak An. Ada Kak An, NN ya tulisannya di sini, saya nggak tahu nih nama lengkapnya ya. Nah, sepertinya kendala jaringan nih. Kak Afif, halo Kak Afif, selamat siang. Siang, Kak. Oke, dari jurusan mana Kak Afif? Saya dari jurusan Teknik Mesin Industri. Mesin Industri, masuknya fakultas Iya. apa itu? Fakultas Vokasi. Vokasi ya? D3, D4? D4. Oh, D4 ya. Oke, baik. Terakhir nih dari Kak, terima kasih Kak Afif. Kak Raditya, udah bisa nyala mikrofonnya? Oke, sepertinya ada kendala ya. Oke, baik. Rekan-rekan dari ITS, senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan di acara sosialisasi ini. Nantinya kita akan menyampaikan tentang apa sih yang ditawarkan oleh Mari Belajar. Dan tentunya nanti rekan-rekan dari ITS juga nanti bisa bertanya ya kepada kami tentang hal-hal yang mungkin ada yang menjadi concern atau yang ingin diketahui lebih dalam tentang program studi independen ataupun magang ini, nanti boleh silakan dinyalakan mikrofonnya atau juga bisa nanti tuliskan di kolom chat biar nanti kita bisa untuk bahas bersama seperti itu. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Untuk layar saya sudah kelihatan? Bisa dikonfirmasi? Sudah terlihat, Mas Rinaldi. Sudah ya? Oke, baik. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rinaldi. Saya seorang technical trainer di Mari Belajar dan juga kebetulan saya seorang mentornya nanti dalam program studi independen dan magang bersertifikat ini di angkatan ke-6 di tahun 2024 seperti itu. Nah, pada sesi hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang program ini dan juga nanti mungkin saya kasih sedikit tips ya bagi sobat dari ITS yang ingin bergabung dengan Mari Belajar. Nanti saya kasih tips supaya nanti sobat bisa masuknya lebih mudah. Ya, jadi nanti ada tipsnya bagi yang tertarik untuk bergabung, nanti akan ada semacam tes juga. Jadi nanti saya kasih bocoran kira-kira apa yang akan dites seperti itu ya. Biar nanti sobat dari ITS bisa masuk dengan enak ya, lebih mudah karena sudah tahu kisi-kisinya seperti itu. Baik, agenda kita cukup banyak. Cuma sebenarnya nggak terlalu ya, karena saya lihat juga nggak terlalu banyak slide-nya. Nanti akan kita coba lihat pengenalan terlebih dahulu, tentunya Mari Belajar itu apa sih sebenarnya, dan studi independen program MSIB ini apa. Terus kita juga akan melihat nanti persyaratan umumnya bagaimana, perangkatnya juga harus seperti apa, ketentuan programnya bagaimana sih program MSIB ini alur-alurnya, posisi yang kami tawarkan baik dalam program magang ataupun studi independen bagaimana, fasilitas yang disediakan oleh Mari Belajar apa,
kewajiban dari sobat dari ITS itu bagaimana nantinya, dan yang terakhir nanti kita akan ada tanya jawab seperti itu ya. Oke, sedikit saya mungkin cerita rekan-rekan dari ITS. Jadi kalau saya tidak salah, dulu kami sudah pernah langsung bekerja sama dengan ITS di mikrokredensial tahun 2021. Ya, waktu itu kerjasama antara ITS, Microsoft, dan juga Mari Belajar. Jadi kami mengadakan semacam mini kursus lah ya tentang data dan AI, yang mana pengajarnya pada saat itu kebetulan saya salah satunya di bidang data. Kita belajar bersama waktu itu dari ITS yang menyelenggarakan dan bisa diikuti oleh kampus-kampus di luar sana. Dan pada saat itu juga berbarengan dengan studi independen yang angkatan pertama seperti itu. Jadi sebenarnya kami dengan ITS sudah sangat banyak sekali untuk kerjasamanya, dan dalam beberapa program juga kami sudah banyak ya dalam kerjasama dan lain sebagainya. Kami sudah banyak program dengan ITS tentunya. Jadi sebenarnya kami mengadakan konsolidasi atau menyebarkan informasi tentang studi independen dan magang ini ke ITS karena kami sudah lama bekerja sama, karena itu ya. Jadi kami memberikan semacam privilege lah buat mahasiswa dari ITS. Kami adakan konsolidasi, kami jelaskan program ini dengan sebaik mungkin. Harapannya nanti kalau misalnya teman-teman yang dari ITS mau bergabung, kami welcome sekali, silahkan untuk mendaftar. Bahkan kami memberikan semacam kisi-kisi apa aja yang mungkin nanti ditanyakan dalam proses seleksi nantinya. Seperti itu. Oke ya, sedikit pengenalan. Kami sudah lama bekerja sama dengan ITS, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan lagi untuk Mari Belajar sendiri. Sebenarnya Mari Belajar ini rekan-rekan, ini merupakan salah satu Microsoft Global Training Partners yang ada di Indonesia yang fokusnya kepada kompetensi individu dan juga organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Boleh kita bilang Mari Belajar ini adalah salah satu service provider gitu ya, penyedia layanan untuk pelatihan dan juga pembelajaran gitu ya. Dan di Mari Belajar sendiri ini memiliki trainer yang bersertifikasi internasional yang sudah diakui dengan menggunakan teknologi Microsoft, dan tentunya yang tidak kalah bagusnya dari Mari Belajar, rekan-rekan yang dari ITS, Mari Belajar sudah menjadi Microsoft in Educational Global Training Partners di dunia ya. Jadi Mari Belajar sudah bergabung di dalamnya dan juga menjadi Microsoft Authorized Education Partners dan sudah menjadi Microsoft Partners seperti itu. Nah, jadi Mari Belajar sudah mengadakan event kegiatan studi independen ini sejak dari angkatan pertama ya, sudah 5 semester ya, sudah 2 tahun setengah. Jadi angkatan 1 kita menerima sekitar 1000-an orang, bahkan Mari Belajar dan Microsoft mendapat penghargaan dari kementerian karena menerima 1000 orang ya, 1000 mahasiswa lebih untuk program studi independen pada angkatan pertama pada saat itu. Di angkatan kedua kami juga menerima 1200 sampai 300-an orang. Angkatan ketiga ada penurunan, angkatan keempat sampai dengan angkatan kelima pada saat ini kita ada mahasiswa ratusan orang yang sudah bergabung bersama kami, dan kalau misalnya kita total mungkin sudah lebih dari 2000 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung di studi independen di Mari Belajar. Nah, tentunya hal ini rekan-rekan dari ITS menjadi salah satu bukti Mari Belajar menjadi salah satu partners untuk studi independen yang cakep dan juga bagus dalam menerapkan program-programnya, terbukti dengan banyaknya lulusan-lulusan, alumni-alumni dari studi independen ini yang menjadikan Mari Belajar salah satu yang terbaik di Indonesia, seperti itu. Nah, apa saja yang membuat beda pada program studi independen pada angkatan kelima ini? Nah, sebenarnya rekan-rekan dari ITS, Mari Belajar sebelumnya hanya fokus pada studi independen ya, pada angkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan di angkatan ke-6 ini kami akan mulai membuka kesempatan buat rekan-rekan juga bisa ikut berpartisipasi dalam program magang. Gitu ya. Jadi ada 2 jalur nanti yang bisa rekan-rekan ikuti dalam program MSIB ini, magang dan juga studi independen. Apa itu magang, apa itu studi independen, nanti kita akan coba bahas bersama ya.
Jadi MSIB ini adalah program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Ristekdikti, untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui oleh perguruan tinggi. Jadi contohnya ada dari teknik perkapalan, ya, ada dari desain tadi dan sebagainya. Nah, itu bisa untuk mengambil program studi independen dan juga magang di sini. Bahkan bisa untuk dikonversi SKS-nya ke program studi masing-masing. Begitu ya. Nah, magang bersertifikat ini adalah sebuah program di mana mahasiswa nanti akan bekerja. Nah, di garis bawahi ya. Jadi nanti rekan-rekan akan bekerja di Mari Belajar. Gitu ya. Di organisasi mitra sebagai intern, sebagai magang ya, untuk terlibat dalam proyek nyata yang memberikan nilai strategis bagi industri. Jadi rekan-rekan yang akan nanti bergabung magang di Mari Belajar itu nanti akan diberikan proyek nyata langsung. Bukan sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengerjakan data dummy, tapi langsung dengan yang sebenarnya ya, apa masalah yang dihadapi oleh Mari Belajar. Sobat-sobat, teman-teman yang ada di ITS nanti akan langsung memegang, menghandle masalah tersebut dan akan menjadi salah satu pionirnya ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, sedangkan studi independen ini adalah program belajar non gelar yang diselenggarakan oleh mitra, dalam hal ini Mari Belajar, yang bisa diikuti oleh mahasiswa peserta program MSIB. Jadi bedanya kalau magang nanti rekan-rekan akan ditempatkan di Mari Belajar itu sendiri ya. Nanti akan ke kantornya ya. Nanti akan bisa menghandle beberapa masalah yang ada di Mari Belajar gitu ya. Selama waktu tertentu. Kalau misalnya studi independen itu nanti belajarnya online, dari manapun bisa untuk mengikuti programnya, tinggal ikuti berdasarkan minat dan bakat rekan-rekan yang dari ITS. Apa aja nanti setelah ini kita bahas ya. Jadi magang bersertifikat ataupun studi independen ini dapat dikonversi sampai dengan 20 SKS nantinya di program studi masing-masing. Apakah full 20 SKS? Sebenarnya tergantung program studi ya. Sobat dari Mari ITS, dari ITS, karena nanti itu ada beberapa yang mungkin menjadi concern juga ya bagi program studi masing-masing, tapi maksimal yang akan diberikan oleh Mari Belajar itu adalah 20 SKS. Nah, apa aja persyaratannya? Sebenarnya rekan-rekan dari ITS bisa langsung lihat ya di studi independen atau di magang ya, Merdeka Belajar ya, portal Merdeka Belajar. Nanti persyaratan umumnya pertama adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan catatan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini ITS sudah checklist ya. Yang kedua, mahasiswa aktif pada jenjang D2 boleh, D3 boleh, D4 boleh, S1 boleh. Yang belum yudisium serta bersedia untuk tidak yudisium. Ya, selama jangka waktu MSIB berlangsung dengan ketentuan semester sebagai berikut pada saat mendaftar program MSIB. Untuk mahasiswa D2, D3 atau D4 minimal semester 2, sementara untuk S1 minimal semester 4. Ya, jadi tadi ada yang D3, D4, kalau udah semester 2 udah boleh nih gabung. Ya, kalau yang S1 itu harus semester 4 dulu. Minimal. Siapkan kurikulum vitae, transkrip nilai, surat rekomendasi dari universitas ini bisa diminta ke bagian kemahasiswaan biasanya. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak SPTJM ini sama biasanya ya, ada tempat tersendiri biasanya sudah disiapkan oleh universitas karena program Kampus Merdeka ini sudah diakui di seluruh kampus di Indonesia ya. Jadi seharusnya kalau di ITS pun juga sudah ada bagian atau biro atau lembaga yang mengurus tentang surat rekomendasi dan juga SPTJM-nya ini. Selanjutnya fotokopi scan KTP. Sertifikat penghargaan organisasi ini opsional saja. Kalau ada silakan, kalau tidak nggak masalah. Oke, persyaratan kepemilikan perangkat. Jadi kami juga sebenarnya kami ingin menerima semuanya rekan-rekan.
Cuma terkadang ketika kami menerima semua, ada mahasiswa yang terkendala perangkat. Akhirnya di pertengahan jalan ada yang mungkin mengundurkan diri karena perangkatnya, ya, atau misalnya ingin ikut tapi perangkatnya nggak tersedia. Tapi kami juga memiliki standar yang mana dalam program ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kebanyakan nanti kalau sempat misalnya laptopnya atau perangkatnya tidak support, nanti dalam proses pembelajarannya akan terganggu. Maka kami memberikan sebagai prasyarat untuk rekan-rekan dari ITS yang ingin bergabung minimal memiliki perangkat ini, gitu ya. Memiliki perangkat laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11 atau Mac OS X Sierra 10.12 atau yang lebih baru, ya. Linux bisa nggak, Pak? Linux sebenarnya bisa saja, cuma nanti itu kalau dalam beberapa program ada yang nggak bisa, jadi harus install Windows, ya, dual boot jadinya. Oke ya. Perangkat komputer dengan prosesor 1,6 GHz atau yang lebih cepat, memiliki perangkat komputer minimal 2 GB RAM, seharusnya sekarang rata-rata udah 4 GB ya. Dan memiliki koneksi internet memadai minimal 5 Mbps karena kita belajarnya online, kecuali magang. Ya, kecuali magang. Dan itu pun magang sebenarnya beberapa bulan dulu itu akan ada belajar online dulu, baru nanti akan ditempatkan seperti itu. Oke, ketentuan program. Yang pertama, mahasiswa menjalani program secara full time. Jadi nanti rekan-rekan akan mengikuti ini dari awal sampai akhir full time ya. Tentunya nanti sobat dari ITS akan mengikuti program ini, bukan berarti setiap hari akan belajar, tidak ya. Maksudnya di sini contohnya hari Senin ada jam 10 sampai jam 12. Berarti nanti jam 10 sampai jam 12-nya rekan-rekan dari ITS itu harus siap untuk belajar. Setelah itu bagaimana? Terserah, bebas. Mau jalan-jalan, mau healing, mau keliling-keliling Surabaya gitu ya, dan sebagainya, silahkan. Gitu ya. Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB ini hingga selesai. Siap melakukan perjalanan lintas kabupaten, lintas kota, lintas provinsi jika diperlukan, ya, sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra, serta bersedia melakukan vaksinasi booster untuk keperluan mobilisasi. Ini khusus yang magang ya, nah, khusus yang magang. Mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau penerima beasiswa lainnya dari Kemendikbudristek dapat mengikuti program magang dengan ketentuan besaran bantuan biaya hidup yang diterima merupakan selisih dari bantuan biaya hidup yang diterima dari beasiswa Kemendikbudristek khususnya magang. Ini khusus untuk magang. Jadi memang magang ini rekan-rekan dari ITS itu ada bantuan biaya hidup. Ya, ada bantuan biaya hidup karena nanti rekan-rekan kan melakukan perjalanan lintas kabupaten ya, lintas kota, bahkan lintas provinsi, dan nantinya perlu kos dan sebagainya, nanti ada bantuan yang seperti itu. Oke ya. Nah, bagaimana kerangka program magang bersertifikat ini? Pertama, nanti kami sudah publikasi program ini dan sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu sosialisasi program. Kami melakukan sosialisasi ke beberapa perguruan tinggi, salah satunya itu di ITS. Ya, jadi rekan-rekan sebenarnya beruntung karena kami melakukan sosialisasi di kampus rekan-rekan semua. Yang ketiga, nanti akan ada rekrutmen mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia dengan latar belakang teknologi informasi, ekonomi, dan bisnis. Dari teknik juga bisa. Onboarding. Ini nanti akan ada pembekalan sebelum memulai aktivitas magang, termasuk di dalamnya pengenalan mentor, aturan kerja, pengenalan budaya, dan sebagainya. Nanti akan ada onboardingnya. Ya, onboarding itu boleh dibilang pembukaannya lah ya. Selanjutnya ada penugasan dan proyek. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang terpilih akan mulai mengikuti program magang dengan menjalankan sesuai dengan peran yang dipilih. Ya, apa aja perannya nanti setelah ini. Selanjutnya yang keenam, ada pelatihan tambahan. Selain tugas dan proyek, disediakan juga pelatihan tambahan dengan skema self-paced learning menggunakan MOOC ya, dari Microsoft Learn dan juga Microsoft Mari Belajar Learn. Jadi nanti rekan-rekan bukan hanya sekedar untuk tugas proyek saja ya. Kami juga memikirkan gimana rekan-rekan bisa mengupgrade diri dengan keilmuan terbaru. Nanti akan disediakan semacam kursus yang bisa rekan-rekan ikuti. Yang ketujuh, nanti akan ada evaluasi dan umpan balik ya. Jadi nanti akan diberikan evaluasi secara berkala ya terhadap kinerja kalian selama magang di Mari Belajar dan juga mitra-mitra yang ada di Mari Belajar. Jadi bisa saja nanti contohnya kayak gini ya.
rekan-rekan magang di Mari Belajar, tapi ditempatkan di Microsoft. Bisa saja, ya tergantung nanti kebutuhan dari Mari Belajar Partners, ya. Jadi nanti rekan-rekan akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis yang menjadi rekannya dari Mari Belajar, gitu ya. Nanti akan ada penilaian ya, evaluasi umpan balik ini termasuk penilaian terhadap penyelesaian tugas, pencapaian tujuan dan perkembangan keterampilan yang dimiliki. Yang kedelapan akan ada penilaian akhir, kinerja pada proyek, komunikasi dan kerja tim, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang kesembilan nanti akan ada kelulusan, rekan-rekan nanti akan melakukan perayaan kelulusan, awarding bagi yang terbaik ya, dan distribusi sertifikat kelulusan program. Yang ke-10 akan ada Job Connect. Nah, ini keren ya. Kita akan ada virtual job exhibition namanya. Ya, jadi akan ada semacam exhibition untuk lowongan kerja yang bisa rekan-rekan nanti untuk ikuti. Ya, dengan syarat ya, interview prosesnya minimal 80% kehadiran rekan-rekan selama program magang ini dan nilai kelulusan minimal 70%. Nanti rekan-rekan akan bergabung dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang kami yang menjadi rekannya Mari Belajar. Ada Satu Talenta ya, sebuah komunitas Microsoft yang sudah tersertifikasi, di Craft, BTPN, Multipolar, XL, NTT, Mari Belajar, Telkom Sigma, Enterprise dan juga Intikom dan lain sebagainya. Ya, jadi rekan-rekan nanti yang ikut di magang ini akan kami coba untuk salurkan. Tentunya harus digarisbawahi, ini semua tergantung dengan bagaimana rekan-rekan berusaha dalam program ini. Kami tidak bisa menjamin semua rekan-rekan pasti akan keterima, bukan ya. Tapi bagi rekan-rekan yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang rekan-rekan harapkan ini, gitu ya. Nah, sedangkan untuk studi independen, kalau tadi adalah magang ya. Nah, kalau ini studi independen. Ya, kalau ini studi independen. Kalau tadi magang, kalau ini studi independen. Nah, kalau studi independen ini mulai dari sosialisasi program, sekarang kami sosialisasi di ITS, ya, rekrutmen, onboarding, pelaksanaan kuliah tahap 1, ujian mid semesternya ada seperti kuliah. Ya, ujian sertifikasinya ada, karena ada sertifikasi internasionalnya, ya, tahap 1. Terus kita mulai nanti untuk tugas akhir yang disebut dengan capstone project, ya, yang disebut dengan capstone project. Terus nanti akan ada pelaksanaan kuliah tahap 2 setelah ujian mid semester. Terus akan ada ujian akhir semester, ujian sertifikasi tahap 2. Ini sertifikasinya bisa dapat 2 ya, internasional loh ya. Kalau harganya satunya bisa jutaan ya. Nah, kalau 2 tuh udah lumayan ya. Oke, selanjutnya ada Capstone Project Virtual Exhibition. Ini semacam pameran ya, pameran tugas akhir. Nanti akan dinilai, bisa saja nanti yang nilai dari perusahaan-perusahaan Microsoft Partners dan juga Mari Belajar Partners, atau dari mentor-mentornya, atau yang dari orang-orang terkait nantinya. Terus akan ada final capstone project, beberapa beberapa kelompok terpilih nanti akan masuk ke babak final dan akan melakukan pitching gitu ya, mempresentasikan langsung di depan para juri dan akan ada penilaian dan kelulusan program. Terakhir nanti rekan-rekan akan bisa ikut di employability program, salah satu program yang kami siapkan untuk rekan-rekan bisa bergabung atau bisa keterima di dunia kerja. Jadi intinya rekan-rekan, baik rekan-rekan mengikuti magang ataupun studi independen, rekan-rekan akan kami berikan fasilitas untuk bisa bergabung dengan dunia kerja, gitu ya. Jadi Mari Belajar bukan hanya sekedar untuk belajar saja, tapi kami juga memikirkan bagaimana karir kalian ke depannya. Kami ada employability program, ada Job Connect juga. Jadi rekan-rekan nanti akan kami salurkan ke Mari Belajar Partners. Tentunya nanti rekan-rekan punya semacam hak sendiri ya. Mau cari pekerjaan sendiri silahkan, mau ikut di Mari Belajar nanti juga boleh. Seperti itu. Nah, apa aja yang ditawarkan? Oke, kita lihat satu-satu ya. Tadi kita sudah tahu bahwasanya ada 2 program ya, ada magang bersertifikat dan ada studi independen bersertifikat. Kita coba lihat dulu dari magang. Dari magang kami banyak nih menawarkan posisi. Cuma memang untuk sekarang ini masih dalam tahap boleh dikatakan lagi tahap proses seleksi dari kementerian. Jadi kita tunggu saja. Nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah lolos dari Kementerian
pendidikan nanti untuk proposal yang diajukan oleh Mari Belajar, rekan-rekan bisa langsung bergabung. Ya, mungkin nanti akan kami kirimkan informasi ya ke rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Kalau misalnya magang bersertifikatnya sudah bisa untuk ikut mendaftar di sana. Yang pertama kita ada program Cloud Engineer. Ya, rekan-rekan akan belajar menjadi seorang engineer dalam bidang cloud computing. Ada back-end engineer, ada front-end engineer, ada DevOps and support engineer, ada marketing and content strategist. Ya, jadi ada kurang lebih 5 posisi yang ditawarkan untuk yang ikut magang. Rekan-rekan bisa pilih salah satu. Ya, cloud engineer, oke, yang suka nanti cloud computing, silakan ikut cloud engineer. Back-end engineer yang ingin untuk ahli yang ingin membuat sistem back-end ya, baik itu database-nya, API-nya dari aplikasi, nanti bisa ikut di sini. Front-end engineer yang mungkin ingin membuat tampilan dari sebuah website gitu ya, atau aplikasi dan sebagainya, ini bagian depannya. DevOps dan support engineer, nanti rekan-rekan akan belajar menjadi seorang IT support yang handal dan juga developer dan juga operation sekaligus. Nanti rekan-rekan akan ikut ke sini. Dan yang terakhir ada di marketing and content strategist, nanti rekan-rekan akan belajar tentang dunia marketing, bagaimana nanti CEO itu, bagaimana nanti untuk membuat campaign dan sebagainya, nanti rekan-rekan akan belajar di sini. Nah, itu yang di magang. Yang kedua, yaitu studi independen bersertifikat. Ya, ada 3 posisi yang ditawarkan: AI Data Analyst, ya, Microsoft Platform Developer, dan Microsoft Data Engineer. AI Data Analyst nanti rekan-rekan akan belajar AI sekaligus Data Analyst. Microsoft Platform Developer, rekan-rekan akan belajar menjadi seorang programmer yang handal dengan menggunakan teknologi terbaru dari Microsoft. Dan yang terakhir Microsoft Data Engineer, rekan-rekan akan belajar tentang dunia data, bagaimana mengolah data, membuat data tersedia, menyiapkan pipeline-nya, dan yang sejenisnya dengan itu. Jadi ada kurang lebih 3 program yang ditawarkan di studi independen ini. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya tentang kompetensi yang akan kalian dapatkan nanti ketika ikut di 2 posisi ini, baik itu magang maupun studi independen, mungkin kita bisa untuk tanya jawab dulu. Mungkin kalau misalnya ada ya, silakan mungkin dari Mbak Melinda bisa dibantu Mbak Melinda. Halo, Mbak Melinda. Oke, langsung saja dari saya saja ya. Silakan mungkin dari Kak Afif, Kak Dewi Kartika, ya, Kak Firas atau Kak Riditya, kan ada pertanyaan boleh ditanyakan ya mengenai 2 hal tadi, baik dari program studi independen maupun nanti dari magang. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya nanti tentunya saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan kalau ada. Silakan Mbak Melinda dibantu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparan. Ya baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab terlebih dahulu atas pemaparan yang tadi sudah Mas Rinaldi sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk tanyakan melalui kolom percakapan, ataupun teman-teman juga dapat melakukan pertanyaan secara langsung. Jika ingin berinteraksi dengan kami secara langsung, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kami persilakan untuk mengaktifkan audionya. Oke, baik. Sudah ada yang dari kolom percakapan sudah cukup, Mas Mbak, mungkin bisa dilanjutkan Mas Rinaldi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin lihatkan testimoni ya dari mahasiswa kami dari ITS sebelumnya. Jadi dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu, angkatan 5 saya kurang tahu, mungkin Mbak Melinda ada datanya mungkin. Kita ada mahasiswa dari ITS. Ya, ada mahasiswa yang dari ITS. Jadi kebetulan beliau ini angkatan ke-4, jadi baru semester yang lalu dia ikut dengan Mari Belajar di Mari Belajar, dan kita coba lihat testimoninya gimana ya. Bentar. Untuk videonya sudah kelihatan Mbak Melinda? Sudah terlihat Mas Rinaldi. Oke, kita coba lihat dulu ya. Wabarakatuh. Perkenalkan. Suaranya masuk Mbak Melinda? Sudah masuk Mas Rinaldi. Oke, siap. Kita coba ulangi lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Ummah, biasa dipanggil Fitri, dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, saya ikut program Data Analis and AI di Mari Belajar Indonesia Cerdas angkatan keempat. Nah, awalnya saya yakin ikut bergabung dengan Mari Belajar karena melalui pembelajaran ini akan meningkatkan pemahaman saya dalam mengenai data analis dan AI, pertumbuhan sosial dan networking, dan mendapatkan pengalaman di luar kampus. Pengalaman selama belajar di Mari Belajar Indonesia Cerdas ini, yaitu Mari Belajar memberikan saya akses ke berbagai sumber daya pembelajaran berkualitas tinggi seperti modul, tutorial, dan studi kasus. Kita mendapatkan akses untuk mengikuti ujian sertifikasi yang dapat menambah pengalaman CV kita. Nah, Mari Belajar ini juga membantu saya untuk terus memperdalam pengalaman saya dalam analisis data. Selain keterampilan teknis, saya juga mengembangkan soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah melalui kolaborasi dalam studi independen. Hal ini penting dalam lingkungan kerja yang dapat melibatkan banyak interaksi dengan tim dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang membuat Mari Belajar menjadi tujuan untuk mahasiswa dari ITS atau Institut Teknologi 10 November, yaitu Mari Belajar dapat menyediakan konten pembelajaran yang berkualitas, termasuk materi-materi yang sesuai dengan kurikulum atau mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ITS. Mahasiswa ITS dapat menggunakan Mari Belajar untuk berkolaborasi dengan sesama mahasiswa yang berada di kampus yang sama atau di kampus yang berbeda. Ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman pengetahuan dan membangun jaringan dengan individu yang memiliki minat dan bidang studi yang serupa. Di ITS juga untuk Mari Belajar dapat di ITS dapat mengkonversi SKS-nya melalui studi yang adik-adik pilih. Nah, pesan untuk adik-adik mahasiswa yang mau bergabung nantinya di Mari Belajar itu, adik-adik mahasiswa yang lainnya dapat menekuni di bidang Microsoft Data Engineer, Microsoft Platform Developer, dan data analis and AI yang nantinya akan berguna untuk pengalaman mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan bakat adik-adik sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu dari salah satu alumni kita dari ITS Aktuaria, Mari Belajar studi independen di angkatan keempat kemarin ya. Jadi baru selesai di Desember 2002. Bukan Juli ya, Mbak? Juni ya, Mbak Melinda ya? Di bulan Juni tanggal 30 Juni Juni untuk onboarding 2023. Baik, jadi sekarang baru jalan yang di angkatan kelima, Sobat Mari Belajar ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk sedikit pengenalannya ya. Oke, masih ada beberapa lagi. Oke, saya coba share screen ulang. Oke, layar saya sudah terlihat, Mbak Melinda? Sudah terlihat, Mas Rinaldi. Oke, baik. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa saja yang ditawarkan oleh Mari Belajar dalam program magang dan studi independen. Ya, apa aja posisinya, kita sudah lihat semua. Nah, sekarang kita coba lihat kompetensi yang rekan-rekan nanti akan dapatkan selama program ini berlangsung. Yang pertama kita coba lihat dulu dari program magang ya, yaitu dari Cloud Engineer dulu. Cloud Engineer rekan-rekan nanti akan belajar tentang Azure Services dan arsitektur. Jadi ini rekan-rekan akan belajar tentang salah satu layanan cloud computing yang terdepan di dunia saat ini, gitu ya, salah satunya yaitu Azure dari Microsoft. Nanti rekan-rekan akan belajar servicesnya apa saja, arsitekturnya bagaimana. Yang kedua rekan-rekan nanti akan belajar tentang Microsoft Power Apps Development. Ya, jadi nanti bagaimana cara kita mengembangkan aplikasi
berbasiskan cloud, dan itu low code development tanpa banyak kode pemrograman ya. Yang ketiga kita akan belajar tentang user interface UI design ya. Yang keempat kita akan belajar tentang keterampilan memecahkan masalah, dan yang terakhir kolaborasi dan komunikasi. Dari back-end engineer, rekan-rekan nanti akan belajar tentang bahasa pemrograman C# ya, salah satu bahasa pemrograman yang sangat bagus sekali digunakan di tingkat enterprise dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kita akan belajar juga tentang nanti ASP.NET Framework, belajar tentang basis data ya, dan dua hal lain yaitu sama dengan yang sebelumnya, yaitu keterampilan memecahkan masalah dan kolaborasi serta komunikasi. Dari front-end engineer, rekan-rekan akan belajar bahasa pemrograman web, dasar-dasarnya HTML, CSS ya, dan JavaScript tentunya. Nanti rekan-rekan akan belajar front-end framework. Kita akan milih satu framework nantinya. Lebih detailnya nanti rekan-rekan silakan pilih ini, nanti bisa tahu frameworknya apa. Akan belajar user interface design juga, dan keterampilan memecahkan masalah serta kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, rekan-rekan akan belajar tentang DevOps Super Engineer. Ini akan belajar tentang Azure Services dan arsitektur karena sama-sama menggunakan Azure nantinya. Akan belajar tentang DevOps dan version controller ya, seperti GitHub dan sejenisnya. Belajar tentang .NET Core Framework dan keterampilan memecahkan masalah serta kolaborasi dan komunikasi. Yang terakhir, rekan-rekan akan belajar tentang marketing dan konten strategis. Bagi yang mengambil ini, nanti akan belajar pembuatan dan manajemen konten, analisis dan metrik data, digital marketing dan CEO, serta kreativitas dan inovasi dan kolaborasi serta komunikasi. Ini adalah hal-hal yang akan rekan-rekan dapatkan ketika bergabung dalam program magang bersertifikat. Tentunya rekan-rekan bukan hanya sekedar belajar, tapi langsung menerapkan dalam studi kasus yang dihadapi oleh Mari Belajar maupun dari Mari Belajar Partners, gitu ya. Yang selanjutnya dari program aktivitas program magang bersertifikat ini, rekan-rekan nanti rencana aktivitasnya ya. Rencana aktivitas program magang bersertifikat nanti rekan-rekan yang pertama di Cloud Engineer akan mengenal tentang Microsoft 365 Service Solution serta perancangan arsitektur layanan Cloud Azure. Back-end rekan-rekan nanti akan menyempurnakan fitur Mari Belajar Learn dan solusi perangkat lunak. Yang front-end nanti akan menyempurnakan UI UX Mari Belajar Learn ya, dan juga solusi perangkat lunak langsung dengan masalahnya langsung ya. DevOps dan Support Engineer ini akan menjadi tim dukungan teknis Microsoft Indonesia ya. Serta yang marketing dan konten strategis nanti rekan-rekan akan menyusun strategi marketing untuk premium training, mengembangkan konten marketing, mengembangkan konten rutin untuk Mari Belajar YouTube gitu ya, dan pengembangan konten premium untuk MOOC di Mari Belajar Learn. Ini semua akan rekan-rekan dapatkan langsung real masalah dunia nyata. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kompetensi yang ada di studi independen? Nanti rekan-rekan akan belajar tentang beberapa hal. Pertama, yang ingin ikut belajar di Microsoft Platform Developer akan belajar pemrograman dasar-dasar dari pemrograman itu bagaimana, logika pemrograman bagaimana nanti di sini. Terus akan belajar pengembangan aplikasi web dengan ASP.NET Core, belajar nanti pengembangan aplikasi dengan Power Platform, Azure Fundamental, belajar kreativitas dan berpikir kritis, manajemen proyek bagaimana, serta tugas akhir adalah capstone project. Yang kedua, Microsoft Data Engineer rekan-rekan akan belajar nanti basis data relational SQL, basis data non-relational NoSQL, data fundamental, dan Azure Fundamental. Sedangkan tiga hal yang lain ini sama dengan yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu AI Data Analyst, rekan-rekan akan belajar menjadi seorang AI Engineer, ya, visualisasi data dengan Power BI, data fundamental dan data analisis dengan Python, serta tiga hal yang lainnya itu sama dengan track-track yang sebelumnya. Oke, apa fasilitas yang akan teman-teman dapatkan? Oke, kita coba lihat. Nah, ini penting ya. Pertama kita lihat dulu untuk magang bersertifikat. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan nanti akun Microsoft 365. Tentunya di ITS sudah biasa ya, karena menggunakan Microsoft juga. Jadi sudah terbiasa mungkin. Yang kedua, akses ke MOOC gratis ya, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn. Bantuan biaya hidup yaitu 2.800.000 per bulan. Dibayar secara lump sum, maksudnya tidak setiap bulan, bisa nanti per 3 bulan atau per berapa bulan gitu ya, selama program itu berlangsung. Kalau misalnya berlangsungnya 4 bulan ya tinggal dikali ya. Kalau misalnya 5 bulan tinggal dikali.
ya. Jadi 2.800.000 per bulan untuk yang magang. Karena nanti rekan-rekan kan itu harus siap ditempatkan dimanapun ya, tapi nggak sampai ke pelosok Indonesia kok ya. Jadi aman ya. Kemungkinan bisa ke Bali atau ke Jogja atau ke Jakarta ya, atau kemana yang ada tempat-tempat yang mungkin diperlukan bantuan rekan-rekan nanti untuk magang di sana. Akan ada konsumsi makan siang gratis. Nah, ini ya lumayan ya. Nggak memerlukan biaya makan siang lagi. Apalagi kalau misalnya paginya nggak sarapan, langsung dijamak dengan makan siang. Nah, ini nanti akan sangat-sangat berfaedah sekali ya. Selanjutnya sertifikat keikutsertaan program, surat keterangan pendamping SKPI jika diperlukan, konversi 20 SKS dan mentor bersertifikasi internasional ya, supaya nanti rekan-rekan ilmunya juga bagus gitu ya. Nah, kalau studi independen apa yang didapatkan? Nah, ini. Pertama, akun Microsoft 365 sama. Akses ke MOOC gratis Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn ini sama dengan sebelumnya. Kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai jutaan rupiah. Jadi ada 2 kali ya. Kalau misalnya rekan-rekan punya kesempatan 2 kali sertifikasi internasional dari Microsoft yang nilainya jutaan rupiah, kalau misalnya kalkulasi mungkin lebih dari 2 juta ya. Yang ketiga, reward capstone project dengan total pendanaan 30 juta. Jadi akan ada reward total di angkatan kelima itu ada untuk 3 kelompok 30 juta. Jadi kurang lebih 1 kelompok itu 10 juta. Ya. Ini nanti akan didapatkan untuk capstone project-nya, sertifikat keikutsertaan program, surat keterangan pendamping ijazah, konversi 20 SKS dan mentor bersertifikasi internasional. Sama dengan yang di magang bersertifikat. Nah, kewajiban kalian nanti untuk ikut dalam program ini apa saja? Pertama tentunya harus disiplin ya. Disiplin terhadap waktu, mengisi logbook atau daftar kegiatan kalian secara harian maupun mingguan, hadir minimal 80% dari total kehadiran, berkomitmen mengikuti program dari awal hingga akhir baik program magang maupun studi independen bersertifikat, mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan, berpartisipasi aktif dalam program yang dipilih. Bagi mahasiswa-mahasiswi studi independen bersertifikat, wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Bagi mahasiswa program studi independen bersertifikat, wajib mengikuti jadwal UTS, UAS, dan sertifikasi internasional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Mari Belajar. Baik, bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik mengikuti program yang ditawarkan oleh Mari Belajar ini, ya, baik itu studi independen maupun magang bersertifikat, silahkan langsung rekan-rekan di-scan, atau bisa juga linknya akan dibantu kirimkan oleh Mbak Melinda di kolom chat. Tinggal kalian klik saja untuk bisa bergabung dengan kandidat MSIB 6 ya. Silakan di-scan atau juga bisa diklik link yang sudah kami sediakan di kolom chat nantinya. Rekan-rekan bisa masuk dulu ke grup WhatsApp. Kalau misalnya nanti posisinya sudah dibuka, nanti akan kami langsung kabarkan ke rekan-rekan semuanya. Seperti itu ya. Silakan difoto dulu, di screenshot dulu boleh, langsung bergabung boleh. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Sepertinya saya juga belum bergabung. Bergabung dulu ya. Oke, kita bergabung dulu. Nah, itu sudah dikirimkan oleh Mbak Melinda ya ke kolom chat. Oke, silakan di-scan dulu rekan-rekan. Kita bergabung di kandidat MSIB 6 ya. Silakan. Wah, sudah banyak yang bergabung dari berbagai universitas di Indonesia. Oke. 10 detik lagi, silakan difoto dulu, diklik linknya boleh. Oke, cukup ya. Oke, silakan rekan-rekan nanti bisa bergabung di dalam grup WhatsApp kita ini. Oke, mungkin itu saja dari saya rekan-rekan sekalian. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Oh ya, jangan lupa
rekan-rekan bisa terhubung dengan kami di LinkedIn di Mari Belajar atau di Instagram kami @maribelajar_id, di Facebook kami juga maribelajar.id dan YouTube kami Mari Belajar. Jika ada rekan-rekan yang mau ditanyakan, kami persilahkan, waktu kita cukup banyak dan cukup panjang ya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan kegiatan, kemudian apa saja posisi-posisi yang tersedia dalam kegiatan studi independen bersertifikat angkatan 6. Namun sepertinya Mas Rinaldi saat ini rekan-rekan, karena tadi sudah ada yang menyampaikan di awal ya, ternyata kegiatan ini berbarengan dengan kondisi mahasiswa yang saat ini masih kuliah. Jadi beberapa mahasiswa sudah meninggalkan ruangan, tidak apa-apa. Nanti rekaman ini akan kami bagikan juga untuk teman-teman yang baru hadir ataupun teman-teman yang sudah live duluan, nanti akan kami share kembali terkait rekaman kegiatan pada siang hari ini. Dan mungkin saat ini masih ada Mbak Dewi, Kak Dewi Kartika. Apabila Kak Dewi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mumpung waktunya masih banyak nih Kak Dewi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dan mungkin bagi teman-teman yang melihat kegiatan ini melalui rekaman, teman-teman juga kami informasikan kembali, silahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp Mari Belajar yang sudah kami kirimkan, ataupun teman-teman bisa lihat di layar terkait dengan kegiatan WhatsApp grup untuk kandidat dari Mari Belajar. Kandidat peserta baik itu kandidat magang ataupun kandidat studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dan nampaknya saat ini masih belum ada yang ditanyakan, atau Kak Dewi masih belum ingin ditanyakan. Ya, sepertinya kita tunggu beberapa detik. Kita hitung mundur apakah Kak Dewi akan ada yang ditanyakan kepada kami mumpung waktu yang masih panjang, mumpung masih ada waktunya. Bersama kami Mas Rinaldi juga selaku mentor atau salah satu mentor di Kak Dewi ingin bertanya bagaimana kegiatan selama studi independen, silahkan ditanyakan. Saat ini kami bersama dengan Mas Rinaldi, salah satu mentor di Mari Belajar dari angkatan 1 hingga angkatan 6, dan juga sudah tersertifikasi dari Microsoft. Jika ingin mengetahui bagaimana kegiatannya, kemudian apa saja yang dipelajari dan lain sebagainya. Ya, nampaknya masih sepertinya Mas Rinaldi sudah cukup jelas penjelasannya tadi di awal, sudah dijelaskan terkait dengan kegiatan studi independen, kemudian kegiatan magang, dan juga tadi sudah kami sisipkan video dari testimoni kakak tingkatnya. Mungkin teman-teman mengenal kakak tingkatnya tersebut yang tadi sudah di-share oleh Mas Rinaldi. Beliau merupakan alumni dari angkatan 4 dari kegiatan studi independen, khususnya jalur pembelajaran data analis. Dan bagi teman-teman yang ingin seperti mengikuti jejak kakak tingkatnya, seperti tadi, silakan teman-teman dapat bergabung kami di Mari Belajar, khususnya dalam kegiatan magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6. Sepertinya Mas Nelly, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita tutup saja kegiatan pada siang hari ini. Ya, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Institut Teknologi 10 November yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukannya teman-teman dalam kegiatan pembelajaran di perkuliahannya. Teman-teman masih menyempatkan hadir dalam kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 bersama Mari Belajar. Saya Melinda Rama mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, mari.